Alhamdulillah, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia dan penuh barokah ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa berusaha semaksimal mungkin menurut kemampuan kita masing-masing tentunya untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, agar kita semua kelak di dunia akhirat termasuk orang-orang yang dekat dan dicintai Allah, termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan rahmat dan ampunannya serta dijauhkan dari segala macam siksanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang ditulis oleh Abu Lais As-Samarqandi, beliau menceritakan bahwa seorang ulama besar bernama Syekh Sufyan Tsauri pernah tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Mulai pertama sampai selesai tawaf, beliau menjumpai ada salah seorang jamaah haji yang doanya sama sekali tidak sama dengan jamaah haji pada umumnya. Umumnya itu kalau tidak hafal doa setiap putaran biasanya diganti dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah, terus begitu. Nanti kalau sampai di rukun Yamani menuju rukun Hajar Aswad diganti dengan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Tapi ini ada seorang jamaah haji yang mulai awal tawaf sampai selesai yang dibaca hanya sholawat. Dia membacanya dengan keras, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terus begitu. Akhirnya begitu selesai tawaf, orang ini dipegang pundaknya, kemudian ditarik ke pinggir, lantas ditanya oleh Syekh Sufyan Tsauri, Pak, apakah panjenengan punya dasar atau ada guru yang mengajarkan sehingga mulai pertama tawaf sampai selesai yang saya dengar doa Anda hanyalah sholawat? Orang ini kemudian bertanya, siapakah Anda ini? Semoga dosa Anda diampuni oleh Allah, katanya. Aku adalah Sufyan Tsauri. Begitu dibilangi Sufyan Tsauri, kaget. Bukankah panjenengan adalah seorang ulama besar di negeri ini? Seorang muhadditsin mufassir yang hebat, seorang fuqaha ternama. Mengapa bertanya seperti itu? Demi Allah, andai kata bukan panjenengan yang tanya, saya tidak akan menceritakan rahasia ini kepada panjenengan. Dulu saya ini pernah haji bersama bapak saya. Dilalah bapak saya ini sakit sampai akhirnya ditakdirkan meninggal di Mekah Al-Mukarramah. Tapi yang saya heran, ketika bapak saya ini meninggal dunia, sangat mengenaskan.
wajahnya berubah menjadi hitam pekat. Padahal di musim haji, di tanah suci, di Mekah Al-Mukarramah, ternyata matinya bapakku seperti ini. Akhirnya aku sedih melihat kondisi bapakku ini. Aku tutup wajahnya dengan kain. Semalam suntuk aku tunggu jenazahnya. Di saat aku menunggu jenazah bapakku itulah aku tidak bisa menahan rasa ngantuk. Saat itu aku tidur sebentar. Tiba-tiba aku bermimpi ada seorang tinggi besar, berwajah tampan, berbau harum, jubahnya putih bersih. Orang ini tiba-tiba datang, membuka tutup wajah bapak saya. Tangannya diusapkan di wajahnya, hanya sekali usapan saja. Wajah bapakku sudah berubah menjadi putih bersih. Ketika orang ini tidak pergi, aku kondeli jubahnya dan aku tanya, siapa anda ini? Hanya sekali usapan tangan anda, bapakku sudah berubah seperti ini. Orang ini kemudian menoleh sambil tersenyum. Kemudian bilang, apakah kamu tidak mengenalku? Aku adalah Muhammad bin Abdullah, yang tidak lain adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ro'ani fil manami faka'annama yarani fil yaqظah." Barang siapa yang bermimpi ketemu aku, maka hakikatnya benar-benar ketemu aku, sama seperti dalam keadaan sadar dan terjaga. Fa inna syaitona la yatamatsalu bi, karena sesungguhnya syaitan tidak mampu menyerupai bentuk wajahku. Hadirin rahimakumullah, ini bukan mimpi biasa, tapi mimpi ketemu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mimpi ketemu nenek moyang kita, mbah-mbah kita, ada keluarga kita yang telah mendahului kita, bisa jadi itu benar dan bisa jadi setan. Tapi kalau mimpi ketemu Rasulullah, dijamin oleh Rasulullah sendiri, Rasulullah sengaja hadir kepada kita. Nah, saat itulah kata orang ini, Rasulullah kemudian bilang, bapakmu ini terlalu dalam hidupnya banyak melakukan kesalahan dan dosa. Tapi ada satu hal yang istimewa dari bapakmu ini. Setiap saat, setiap hari, dimanapun dia berada, tidak pernah lupa untuk selalu membaca sholawat kepadaku. Dalam kondisi sulit seperti ini, bapakmu memanggil-manggil namaku. Akhirnya aku datang untuk menolong bapakmu, karena aku senang menolong orang yang selalu membaca sholawat kepada aku. Oleh karena itulah, terkait dengan peristiwa ini, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan dalam sabdanya, man ahya sunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia termasuk orang yang mencintai aku. Dan barang siapa yang mencintai aku, maka akan bersama-sama aku di dalam surganya Allah. Nah, salah satu ekspresi rasa cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita wujudkan dengan membaca sholawat. Karena Allah sendiri menegaskan dalam surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikatnya senantiasa membaca sholawat kepada Nabi, dan kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi dalam rangka untuk meraih syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Karena itu
Terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Shallu alayya fa inna sholata alayya zakatul lakum." Perbanyaklah bacaan sholawat di antara kalian, karena bacaan sholawat kalian itu bisa menghapus dosa-dosa kalian. Dan di dalam surat Al-Anfal ayat 33 Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan mendatangkan siksa kepada satu kaum selama engkau berada di tengah-tengah mereka, wahai Muhammad. Dan Allah tidak akan menyiksa suatu kaum selama mereka mau memohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak membaca istighfar. Nah, bagaimana cara menghadirkan Rasulullah agar kita selalu mendapatkan syafaatnya, agar Allah tidak mendatangkan bencana, musibah, bala dan siksa kepada kita, yaitu diantaranya dengan memperbanyak baca sholawat. Saya kira demikian. Mudah-mudahan ini menjadi keterangan yang manfaat dan barokah disertai hidayah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima Inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim warḍa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat irfa' lahumud darajat wa ya qadhiyal hajat wa kafir anhumus sayyi'at wa dha'if lahumul hasanat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzkurullahal 'azima dzikrukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.